Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Pagi, tempat di mana kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga belajar memahami hidup dari sisi yang sering terlupakan. Di dunia yang semakin bising ini, manusia semakin mudah mengeluh. Sedikit kecewa merasa hidup paling berat. Sedikit gagal merasa dunia tidak adil. Padahal diam-diam, setiap orang sedang membawa beban yang tidak terlihat. Malam ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Kenapa manusia mudah mengeluh? Mari kita renungkan bersama, perlahan, tanpa terburu-buru. Karena mungkin ada bagian dari diri kita yang selama ini belum benar-benar memahami arti menerima. Pagi itu datang seperti biasa, pelan, tidak tergesa, seolah dunia tidak pernah peduli apakah aku siap atau tidak untuk menjalaninya. Cahaya matahari masuk dari celah tirai kamar yang tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Ada debu kecil yang melayang di udara, terlihat jelas ketika sinar itu menembusnya. Semua terlihat normal, bahkan tenang, tapi tidak dengan isi kepalaku. Aku sudah bangun sejak beberapa menit lalu, atau mungkin lebih lama dari itu. Sulit membedakan waktu ketika pikiran sudah lebih dulu bekerja sebelum tubuh benar-benar sadar. Mataku terbuka, tapi aku belum benar-benar hadir. Ada rasa berat di dada yang selalu muncul tanpa undangan. Rasa yang sama setiap pagi, seperti kebiasaan yang tidak pernah aku latih, tapi selalu datang sendiri. Bangun lagi, gumamku pelan, nyaris tidak terdengar bahkan oleh diriku sendiri. Bukan karena aku malas, bukan juga karena aku tidak punya tujuan, tapi karena setiap hari terasa seperti ujian yang belum tentu aku bisa lewati. Dan anehnya, ujian itu bukan datang dari orang lain, melainkan dari pikiranku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, kaki menyentuh lantai dingin. Sentuhan itu seharusnya membuatku sadar penuh, tapi justru hanya mempertegas satu hal. Hari ini sudah dimulai, dan aku belum siap. Di luar suara motor lewat, suara orang berbicara di kejauhan, suara kehidupan yang berjalan tanpa menungguku. Semua orang seperti sudah punya arah, semua orang seperti tahu apa yang harus dilakukan. Sementara aku masih di sini, berdebat dengan diriku sendiri hanya untuk memulai hari. Kalau hari ini aku salah lagi bagaimana? Pikirku. Pertanyaan itu selalu muncul dengan bentuk yang berbeda, tapi intinya sama. Takut salah, takut dinilai, takut ditolak, bahkan sebelum mencoba. Aku berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran, membiarkan air mengalir di tanganku. Dingin, nyata, tapi tidak cukup untuk membasuh pikiran yang terlalu ramai. Di cermin aku melihat wajahku sendiri. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang buruk juga. Hanya seseorang yang terlihat ragu. Aku menatap lama. Kenapa kamu selalu begitu? Bisikku pada bayanganku sendiri. Tentu saja tidak ada jawaban. Tapi di kepalaku, justru terlalu banyak jawaban yang muncul bersamaan. Suara-suara itu tidak berwujud, tapi sangat jelas. Kamu belum cukup baik. Kamu nanti akan ditertawakan. Aku tidak pernah benar-benar tahu kapan rasa takut itu mulai tumbuh di dalam diriku. Tidak ada satu momen yang bisa aku tunjuk lalu berkata, disinilah semuanya bermula. Yang aku tahu hanya satu hal. Suatu hari, aku mulai lebih sering diam daripada berbicara. Lebih sering menahan diri daripada mencoba. Dan lebih sering membayangkan kegagalan daripada kemungkinan berhasil. Aneh, karena tidak ada yang secara langsung melarangku untuk mencoba. Tidak ada yang benar-benar mengatakan aku tidak boleh berbicara. Tapi entah bagaimana,
Ada pengalaman kecil yang menempel lebih lama dari yang seharusnya. Seperti noda di kain putih yang tidak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Aku ingat sebuah masa ketika aku masih terlalu percaya bahwa dunia akan menerima semua kata-kataku dengan adil. Aku berdiri di depan kelas, tangan sedikit dingin, membawa kertas kecil yang sudah aku siapkan semalaman. Aku ingin terlihat siap, ingin terdengar yakin. "Silakan," kata guru waktu itu. Dan aku mulai berbicara. Awalnya lancar, bahkan aku sempat merasa bangga pada diriku sendiri. Suaraku terdengar cukup jelas, pikiranku mengalir. Aku merasa mungkin ini tidak sesulit yang kubayangkan. Tapi lalu sesuatu terjadi. Seseorang di belakang kelas tertawa kecil. Aku tidak tahu kenapa. Aku bahkan tidak yakin itu benar-benar tentangku. Tapi tawa itu cukup untuk membuat pikiranku tersendat. Aku berhenti sepersekian detik. Hanya sebentar. Tapi di kepala seorang anak yang belum mengerti dunia, 1 detik itu bisa terasa seperti runtuhnya sebuah bangunan. "Lanjutkan," kata guru itu lagi, datar. Aku mencoba lanjut. Tapi kata-kata yang tadi mengalir sekarang terasa seperti tersangkut di tenggorokan. Aku membaca kalimat berikutnya, tapi suaraku tidak lagi sama, tidak lagi yakin, tidak lagi hidup. Dan aku ingat jelas satu hal setelah itu. Beberapa orang tidak lagi memperhatikanku. Ada yang sibuk sendiri, ada yang berbisik. Dan entah kenapa, semua itu terasa seperti satu pesan yang sama. Kamu tidak cukup menarik untuk didengar. Setelah itu selesai, aku duduk kembali. Tidak ada yang memarahiku, tidak ada yang secara langsung mengejekku. Tapi justru itu yang membuatnya lebih sulit dijelaskan. Karena tidak ada kejadian besar yang bisa aku lawan. Hanya perasaan kecil yang diam-diam menetap. Ketika jam pelajaran berakhir, seorang teman duduk di sebelahku. "Kenapa tadi kamu jadi pelan?" tanyanya santai. Aku mencoba tertawa kecil. "Gak tahu, gugup mungkin," jawabku. Tapi di dalam hati, aku tidak sedang gugup. Aku sedang belajar sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar gugup. Aku sedang belajar bahwa ketika aku berbicara, ada kemungkinan orang tidak benar-benar peduli. Atau lebih buruk, mereka memperhatikan hanya untuk menilai. Sejak hari itu, sesuatu berubah dalam cara aku memandang diriku sendiri. Awalnya aku masih mencoba, masih mengangkat tangan sesekali, masih ikut diskusi meskipun ragu. Tapi setiap kali aku melakukannya, aku seperti mendengar suara yang sama di belakang kepalaku. "Jangan salah, jangan terlihat bodoh, jangan jadi bahan tertawaan lagi." Suara itu tidak datang dari luar, tidak ada orang yang mengatakannya langsung. Tapi justru karena tidak ada sumbernya, suara itu jadi lebih sulit dilawan. Waktu berjalan, dan tanpa aku sadari, aku mulai memilih jalan yang paling aman. Diam, diam di kelas, diam di pertemuan, diam saat ide muncul di kepala. Dan setiap kali aku memilih diam, aku merasa sedikit lebih aman. Seperti aku baru saja menghindari sesuatu yang berbahaya, padahal tidak ada yang benar-benar terjadi. Sampai suatu hari, seseorang berkata kepadaku dengan nada bercanda, "Kamu tuh pinter, tapi jarang ngomong ya." Aku tersenyum waktu itu, tapi di dalam hati, kalimat itu tidak terasa seperti pujian, lebih seperti konfirmasi. Kalau aku ngomong, mungkin hasilnya malah buruk, pikirku saat itu. Aku mulai percaya bahwa tidak berbicara adalah cara terbaik untuk menjaga diriku sendiri. Karena selama aku diam, tidak ada yang bisa menertawakanku, tidak ada yang bisa menolak aku secara langsung, tidak ada risiko. Tapi aku tidak sadar satu hal penting, dengan diam, aku juga sedang menolak diriku sendiri. Beberapa tahun kemudian, aku sudah bukan anak yang berdiri di depan kelas itu lagi, tapi rasa yang sama masih ikut bersamaku, hanya bentuknya saja yang berubah. Aku tidak tahu kapan tepatnya dunia mulai terasa seperti sedang mengamatiku. Bukan dalam cara yang jelas. Bukan seperti seseorang yang benar-benar berdiri dan menatap. Lebih seperti perasaan halus yang terus mengikuti kemanapun aku pergi. Seolah-olah setiap langkah yang kuambil, setiap kata yang hampir keluar dari mulutku, sudah lebih dulu dinilai, bahkan sebelum benar-benar terjadi. Awalnya mungkin hanya kebetulan. Satu momen canggung di sana, satu kesalahan kecil di sini. Tapi lama-lama, semua itu menyatu menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar kejadian terpisah. Dunia tidak lagi terasa netral. Dunia terasa seperti ruang ujian yang tidak pernah mengumumkan kapan penilaian dimulai. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil dengan cara yang berbeda. Cara orang menatap,
Cara mereka berhenti mendengarkan di tengah kalimat. Cara mereka mengalihkan perhatian. Dulu aku pikir itu hal biasa. Orang sibuk, orang punya pikirannya masing-masing. Tapi sekarang, pikiranku selalu menambahkan makna lain di balik semuanya. Mereka tidak tertarik. Itu ide yang buruk. Kamu terlihat bodoh. Suara-suara itu tidak datang dari orang lain secara langsung. Tidak ada yang benar-benar mengatakannya. Tapi entah kenapa, kepalaku selalu berhasil mengisi kekosongan itu dengan kesimpulan paling buruk yang bisa dibayangkan. Aku pernah duduk di sebuah ruangan kecil. Beberapa orang berbicara tentang rencana kerja. Ide-ide mengalir. Aku tidak pernah benar-benar merasa sedang membuat keputusan besar dalam hidupku. Yang aku rasakan hanya satu hal yang terus berulang setiap hari. Menghindar. Bukan karena aku tidak punya keinginan, tapi karena setiap keinginan selalu bertabrakan dengan satu hal lain yang lebih kuat. Rasa takut akan hasil yang tidak bisa aku kendalikan. Awalnya aku tidak menyadarinya. Aku pikir aku hanya sedang berhati-hati. Aku pikir aku sedang memilih jalan yang aman, yang logis, yang tidak terburu-buru. Tapi lama-lama aku mulai melihat pola yang tidak bisa lagi aku abaikan. Setiap kali ada kesempatan, aku tidak benar-benar mempertimbangkan apakah aku mampu. Aku langsung memikirkan apa yang bisa salah. Dan dari situlah semuanya dimulai. Kalau gagal bagaimana? Itu selalu menjadi pertanyaan pertama. Bahkan sebelum aku sempat bertanya, kalau berhasil bagaimana? Aku ingat suatu waktu ada peluang kerja yang sebenarnya cukup dekat dengan apa yang aku inginkan. Bukan sesuatu yang luar biasa besar, tapi cukup untuk menjadi langkah maju. Seseorang mengirimkan informasi itu kepadaku dengan antusias. "Coba aja ini, kamu cocok banget," katanya. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Di satu sisi, ada bagian dari diriku yang merasa tertarik. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang langsung mengunci langkahku sebelum sempat bergerak. Aku membuka halaman pendaftarannya, melihat syarat-syaratnya. Semuanya sebenarnya bisa aku penuhi. Tapi semakin lama aku membaca, semakin banyak alasan yang muncul di kepalaku. Nanti kalau tidak dipanggil bagaimana? Kalau kamu tidak sesuai ekspektasi mereka bagaimana? Kalau kamu hanya membuang waktu bagaimana? Dan pada akhirnya, aku menutup halaman itu. "Masih dipikirkan dulu," kataku pelan, meski tidak ada yang bertanya. Tapi dipikirkan dulu seringkali hanya cara lain untuk mengatakan, tidak akan dilakukan. Beberapa hari kemudian, aku melihat orang lain diterima di tempat itu. Seseorang yang bahkan aku kenal. Aku tidak merasa iri secara langsung, tapi ada sesuatu yang berat di dada, seperti penyesalan yang datang terlambat. Aku juga sebenarnya bisa, pikirku. Tapi kalimat itu tidak pernah cukup untuk mengubah masa lalu. Hal yang paling aneh dari hidup dalam mode menghindar adalah, aku tidak pernah benar-benar merasa sedang menolak sesuatu secara aktif. Aku hanya menunda, menghindari, atau mencari alasan yang terdengar masuk akal. Sampai akhirnya kesempatan itu tidak lagi ada. Di luar hal besar seperti pekerjaan, hidupku juga dipenuhi hal kecil yang aku hindari tanpa sadar. Mengirim pesan yang sebenarnya sederhana, mengangkat telepon yang tidak terlalu penting, mengungkapkan pendapat di percakapan kecil, mengajak seseorang untuk berbicara lebih dulu. Semua hal itu terlihat sepele, tapi di kepalaku selalu ada proses panjang yang tidak terlihat. Kalau kamu salah kata bagaimana? Kalau mereka tidak membalas bagaimana? Kalau kamu terlihat aneh bagaimana? Dan akhirnya, aku memilih jalan yang paling aman, tidak melakukan apa-apa. Suatu hari, seorang teman lama mengajakku bertemu. "Kita ngopi, lama nggak ketemu," katanya lewat pesan. Aku menatap layar cukup lama. Bukan karena tidak ingin bertemu, justru sebaliknya, aku ingin. Tapi keinginan itu selalu datang bersama bayangan-bayangan lain yang lebih keras. Nanti kalau suasananya canggung bagaimana? Kalau kamu tidak tahu harus bicara apa bagaimana? Kalau dia berubah dan kamu tidak cocok lagi bagaimana? Aku mengetik beberapa kali, menghapus lagi, mengetik lagi. Akhirnya aku menjawab, "Kayaknya belum bisa."
lagi sibuk. Padahal aku tidak sibuk, dan aku tahu dia juga tahu itu bukan alasan yang sebenarnya. Tapi tetap saja aku memilih jawaban yang membuatku aman. Bukan jujur. Kalau sudah longgar kabarinya, balasnya singkat. Aku menatap pesan itu lama, dan untuk sesaat aku merasa seperti sedang menutup pintu yang sebenarnya tidak ingin aku tutup. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi ada pola yang mulai terasa jelas. Setiap kali aku menghindari sesuatu, aku tidak merasa lega. Aku hanya merasa kosong sebentar, lalu digantikan oleh rasa lain yang lebih pelan, tapi menetap. Penyesalan kecil yang tidak pernah cukup besar untuk meledak, tapi juga Aku baru benar-benar menyadarinya ketika semuanya sudah terasa terlambat untuk diperbaiki dengan cara yang sederhana. Bukan karena ada satu kejadian besar yang menghancurkan segalanya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih pelan dan tidak terlihat. Diam yang aku pilih berulang kali, sampai akhirnya menjadi cara hidup. Pada awalnya, diam itu terasa aman, bahkan terasa bijak. Aku sering berpikir bahwa tidak semua hal perlu aku tanggapi, tidak semua percakapan perlu aku isi, tidak semua kesempatan perlu aku kejar. Ada kenyamanan aneh di dalamnya, seperti berada di ruang yang tidak meminta apapun dariku. Tidak ada resiko salah bicara, tidak ada resiko ditertawakan, tidak ada resiko ditolak secara langsung. Tapi aku tidak menyadari satu hal penting. Sesuatu yang terasa aman tidak selalu berarti baik. Semua berubah perlahan, sangat perlahan sampai aku tidak bisa menunjuk satu titik dan berkata, disinilah semuanya mulai rusak. Karena tidak ada titik itu, yang ada hanya akumulasi kecil dari keputusan yang sama berulang kali. Aku ingat dulu ada masa ketika aku masih mencoba ikut berbicara, meskipun ragu. Masih mencoba masuk ke percakapan meskipun hati terasa tegang. Tapi semakin sering aku merasa tidak didengar, atau merasa jawabanku tidak cukup bagus, aku mulai mengurangi itu semua. Sampai akhirnya aku hanya menjadi pendengar, lalu menjadi pengamat. Dan tanpa sadar, aku menjadi orang yang selalu berada di pinggir percakapan, bukan di dalamnya. Aku tadi nanya kamu setuju atau enggak, seseorang pernah berkata padaku. Aku tersentak kecil. Terserah aja, jawabku seperti biasa. Padahal aku punya pendapat, aku selalu punya pendapat. Tapi di antara keinginan untuk berbicara dan ketakutan akan reaksi orang lain, yang menang hampir selalu ketakutan. Dan setiap kali aku memilih diam, aku merasa tidak ada yang berubah. Dunia tetap berjalan, orang-orang tetap berbicara, percakapan tetap berlangsung. Tapi aku tidak sadar bahwa ada bagian dari diriku yang ikut tertinggal setiap kali itu terjadi. Hal pertama yang mulai terasa adalah jarak. Bukan jarak fisik, tapi jarak dengan orang-orang di sekitarku. Teman-teman mulai punya cerita yang tidak lagi aku pahami sepenuhnya. Bukan karena mereka berubah menjadi orang lain, tapi karena aku tidak lagi terlibat dalam proses itu. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak lagi aku ikuti dari awal, dan aku hanya bisa mengangguk tanpa benar-benar mengerti konteksnya. Lo kemana aja sih akhir-akhir ini? Seseorang pernah bertanya sambil setengah bercanda. Aku tertawa kecil. Ya gitu deh, sibuk, jawabku. Padahal bukan sibuk, aku hanya tidak hadir. Dan kata sibuk sering menjadi topeng yang terdengar lebih bisa diterima daripada kata menghindar. Di tempat kerja atau lingkungan sosial, aku mulai dikenal sebagai orang yang tidak banyak bicara. Awalnya aku pikir itu netral, tapi lama-lama label itu mulai punya makna sendiri. Orang jadi tidak lagi menanyakan pendapatku, bukan karena mereka tidak menghargai, tapi karena mereka sudah terbiasa aku tidak memberikannya. Dan itu menyakitkan dengan cara yang tidak langsung, karena tidak ada konflik, tidak ada penolakan terbuka, tidak ada momen dramatis. Hanya perlahan-lahan aku tidak lagi menjadi bagian aktif dari percakapan yang terjadi di sekitarku. Aku masih ingat satu momen kecil yang cukup mengganggu pikiranku sampai sekarang. Ada sebuah diskusi ringan tentang keputusan sederhana. Semua orang memberikan pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang bercanda. Aku sebenarnya punya sudut pandang, tapi seperti biasa, aku menahannya. Sampai akhirnya keputusan diambil tanpa aku. Dan bukan keputusan itu yang paling menggangguku, tapi fakta bahwa tidak ada yang menoleh kepadaku untuk memastikan apa aku setuju atau tidak. Saat itu seseorang berkata, "Oke ya, kita lanjut gitu aja." Dan aku hanya mengangguk. Aku tadi mikir beda sih sebenarnya, gumamku dalam hati, tapi sudah terlambat untuk diucapkan. Setelah itu selesai, aku pulang dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan sedih, bukan marah, lebih seperti kosong yang tidak nyaman. Di perjalanan pulang aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali pendapatku benar-benar mengubah sesuatu? Dan aku tidak bisa menjawabnya. Di rumah, aku duduk lama tanpa melakukan apa-apa. Televisi menyala tapi tidak aku tonton. Ponsel ada di tangan tapi tidak aku buka. Aku hanya duduk. Aku tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang begitu kecil bisa bertahan begitu lama di kepalaku.
Jauh lebih lama daripada hal-hal besar yang seharusnya lebih penting. Bukan sebuah peristiwa yang dramatis. Bukan juga sesuatu yang mengubah hidup secara langsung pada saat itu terjadi. Hanya sebuah momen biasa. Sangat biasa. Sampai aku bahkan hampir tidak memperhatikannya. Tapi justru karena itu, momen itu seperti menyelinap tanpa perlawanan, lalu menetap begitu saja di pikiranku. Saat itu aku sedang berada di luar, di sebuah tempat yang bahkan sekarang aku tidak terlalu ingat detailnya. Mungkin sebuah kafe kecil, mungkin ruang tunggu, atau sekadar tempat orang-orang berkumpul sambil menunggu sesuatu. Tidak ada yang istimewa dari suasananya. Orang-orang berbicara seperti biasa. Gelas-gelas bergerak. Suara sendok kecil mengenai keramik terdengar sesekali. Semua berjalan normal. Seperti dunia tidak menyimpan beban apapun. Aku duduk di sana. Tidak terlalu memperhatikan apapun. Hanya mencoba menjadi bagian dari latar. Seperti biasa, aku lebih banyak diam. Aku sudah terbiasa dengan itu. Terbiasa menjadi seseorang yang tidak terlalu terlihat dalam percakapan. Tidak terlalu masuk dalam arus pembicaraan. Sampai kemudian aku melihat seseorang di meja lain. Seseorang yang tampak sebaya denganku. Mungkin sedikit lebih muda atau lebih tua. Sulit ditebak. Dia sedang berbicara dengan dua orang lain. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Tidak ada alasan untuk memperhatikannya. Tapi entah bagaimana, suaranya sedikit lebih jelas dari yang lain. Atau mungkin caranya berbicara sedikit lebih terbuka. Aku tidak mendengar seluruh percakapan mereka. Hanya potongan-potongan kecil yang sampai ke telingaku. Ya, coba aja dulu. Kalau salah juga nggak apa-apa. Lalu seseorang di meja itu tertawa kecil. Bukan tawa yang mengejek. Hanya tawa ringan yang terdengar seperti persetujuan. Orang itu yang berbicara tadi terlihat tidak ragu. Tidak berhenti terlalu lama sebelum berbicara. Tidak mencari-cari kata yang paling aman. Dia hanya berbicara, menyampaikan pikirannya, lalu membiarkan orang lain merespons. Dan aku ingat dengan sangat jelas. Bukan apa yang dia katakan, tapi bagaimana dia tidak terlihat takut setelah mengatakannya. Aku menatapnya cukup lama tanpa sadar, bukan dengan maksud apapun, hanya melihat. Sampai seseorang di sebelahku berkata, "Kenapa kamu dari tadi diam aja?" Aku sedikit tersentak. "Enggak, cuma ngelamun." Jawabku cepat. Padahal aku tidak benar-benar melamun. Aku sedang memperhatikan sesuatu yang bahkan tidak aku mengerti saat itu. Momen itu sebenarnya akan berlalu seperti biasa. Seperti ribuan momen lain yang tidak meninggalkan jejak. Aku bisa saja berdiri, pergi, dan melupakannya dalam perjalanan pulang. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang tertinggal. Bukan kalimatnya, bukan orangnya, tapi perasaan yang muncul setelah aku melihatnya. Perasaan bahwa ada orang yang bisa berbicara, tanpa terlebih dahulu menimbang seluruh kemungkinan buruk di kepalanya. Dan di saat yang sama, aku menyadari bahwa aku tidak seperti itu. Aku selalu berbicara dengan beban yang tidak terlihat. Setiap kalimat harus melewati proses panjang, harus aman, harus tidak menimbulkan salah paham, harus tidak membuat orang berhenti mendengarkan. Dan bahkan setelah semua itu, aku masih ragu. Di perjalanan pulang hari itu, aku mulai mengulang momen itu di kepalaku. Bukan dengan cara yang sengaja, tapi seperti pikiran yang terus memutarnya tanpa izin. Kenapa dia bisa sesantai itu? Pikirku. Pertanyaan sederhana, tapi tidak ada jawaban sederhana. Aku mencoba mengingat bagaimana rasanya berbicara tanpa takut, tapi aku tidak bisa. Seperti aku sedang mencoba mengingat sesuatu yang sudah lama hilang, tapi tidak tahu kapan tepatnya hilangnya terjadi. Malamnya, aku masih memikirkan hal yang sama. Aku duduk di kamar. Lampu redup. Suara dari luar rumah terdengar samar. Aku membuka ponsel, lalu menutupnya lagi tanpa benar-benar melakukan apapun. Dan di sela keheningan itu,
Aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Harusnya aku juga bisa kayak gitu, kataku pelan. Tapi bagian lain dari diriku langsung menjawab. Aku tidak tahu apakah pertemuan itu kebetulan atau memang sudah seharusnya terjadi di titik hidupku yang sedang seperti itu. Yang jelas, hari itu tidak terasa istimewa sejak awal. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan berubah. Dunia berjalan seperti biasa, dan aku pun berjalan seperti biasanya juga, dengan kepala yang terlalu penuh dan langkah yang terlalu hati-hati. Aku bertemu dia di tempat yang sederhana, sangat sederhana sampai-sampai kalau aku tidak sedang berada di fase hidup yang penuh pikiran, mungkin aku tidak akan memperhatikannya sama sekali. Tidak ada kesan pertama yang dramatis. Tidak ada sesuatu yang membuatku langsung berpikir bahwa orang ini akan meninggalkan jejak di kepalaku. Dia hanya seseorang yang duduk, minum, dan terlihat tenang. Aku bahkan tidak ingat siapa yang memulai percakapan. Mungkin aku yang lebih dulu menjawab sesuatu yang tidak sengaja aku dengar. Atau mungkin dia yang menyapa dengan kalimat ringan yang tidak menuntut apapun. Tapi yang aku ingat jelas adalah bagaimana percakapan itu tidak terasa seperti percakapan yang biasanya membuatku tegang. Tidak ada tekanan, tidak ada penilaian yang aku rasakan. Tidak ada momen di mana aku harus memilih kata dengan terlalu hati-hati. Dan itu sudah cukup aneh bagiku. Aku duduk di depannya, masih dengan kebiasaan lamaku, menjaga jarak dalam kata, menjaga aman dalam jawaban. Tapi dia tidak memperlakukan percakapan seperti sesuatu yang berat. Dia tidak membuat setiap kalimat seperti ujian. Dia hanya berbicara, lalu mendengarkan, lalu berbicara lagi. Akhir-akhir ini kamu sibuk? Tanyanya santai, tanpa nada yang menginterogasi. Aku sempat ragu sebelum menjawab. Lumayan, lebih ke banyak mikir sih. Jawabku akhirnya, setengah jujur. Dia mengangguk pelan, seolah itu jawaban yang paling normal di dunia. Wajar sih, katanya. Kadang yang bikin capek itu bukan kegiatannya, tapi kepalanya sendiri. Kalimat itu sederhana, terlalu sederhana bahkan. Tapi justru karena itu, aku jadi tidak tahu harus merespon seperti apa. Aku tertawa kecil, refleks. Kayaknya kamu gampang banget ngomongnya, kataku. Dia tidak tersinggung, tidak juga membela diri. Dia hanya mengangkat bahu. Bukan gampang, cuma udah sering salah aja. Aku menatapnya sejenak. Sering salah, tanyaku. Dia mengangguk lagi. Dulu aku juga mikir harus selalu benar dulu baru ngomong. Tapi ternyata kalau nunggu itu, ya nggak akan pernah ngomong. Aku terdiam, karena kalimat itu tidak terdengar seperti nasihat, lebih seperti cerita biasa yang dia anggap tidak penting, padahal di kepalaku justru terasa berat. Aku mulai memperhatikannya lebih dalam, bukan hanya kata-katanya, tapi cara dia membawa dirinya. Dia tidak terlihat seperti orang yang selalu yakin, tapi juga tidak terlihat seperti orang yang selalu ragu. Ada sesuatu yang berada di tengah-tengah, sesuatu yang tidak pernah aku rasakan dengan jelas di dalam diriku sendiri. Seperti dia membiarkan dirinya salah, tanpa menjadikannya akhir dari segalanya. Sementara aku selalu memperlakukan kesalahan seperti sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Percakapan terus berjalan, hal-hal kecil, tapi ringan, tidak ada yang terlalu penting. Tapi setiap kali aku berbicara, aku mulai sadar bahwa aku tidak sedang dinilai seketat yang biasanya aku bayangkan. Tidak ada jeda aneh setelah aku bicara. Tidak ada ekspresi yang berubah drastis. Tidak ada tanda-tanda bahwa satu kalimat bisa menghancurkan citra diriku di mata orang lain. Dan itu membuatku sedikit bingung. Sampai akhirnya aku berkata tanpa terlalu berpikir, "Kamu gak pernah takut salah ngomong ya?" Dia tersenyum kecil, bukan mengejek, lebih seperti mengerti arah pertanyaanku. "Takut sih tetap ada," jawabnya. "Cuma aku capek kalau harus hidup nunggu takut itu hilang dulu." Aku mengulang kalimat.
aku tidak pernah benar-benar percaya bahwa satu kalimat bisa mengubah arah hidup seseorang. Bagiku, perubahan selalu datang dari hal besar, dari kejadian yang menghantam keras, dari sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bukan dari kata-kata sederhana yang lewat begitu saja dalam percakapan biasa. Tapi ternyata aku salah. Atau mungkin aku hanya belum pernah benar-benar memperhatikan bagaimana sebuah kalimat bisa menetap di kepala seseorang lebih lama daripada kejadian itu sendiri. Kalimat itu muncul di saat yang tidak istimewa. Tidak ada suasana dramatis, tidak ada tanda-tanda bahwa aku sedang berada di momen penting. Aku bahkan tidak ingat secara detail tempatnya, hanya suasananya yang biasa saja. Orang-orang berbicara pelan, waktu berjalan seperti biasa, dan aku berada di sana dengan pikiran yang seperti biasa juga. Terlalu penuh, tapi tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Aku sedang duduk mendengarkan seseorang berbicara. Atau mungkin, lebih tepatnya, aku sedang berada di dekat seseorang yang berbicara. Dan seperti kebiasaanku, aku tidak terlalu banyak ikut masuk dalam percakapan. Aku lebih sering menjadi pendengar yang menjaga jarak, bukan bagian dari arus utama obrolan. Sampai dia berkata itu. Sebuah kalimat sederhana, terlalu sederhana kalau dipikirkan kembali. Bahkan kalau aku ceritakan ulang sekarang, mungkin orang lain tidak akan menganggapnya penting. Tahu nggak, katanya, sambil menatap ke arah cangkirnya. Yang bikin kita stuck itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita kebanyakan nunggu jadi siap. Aku tidak langsung merespons, bukan karena tidak mengerti, tapi karena kalimat itu seperti mengenai sesuatu yang sudah lama ada di dalam diriku, tapi tidak pernah disentuh langsung. Menunggu jadi siap. Gumamku pelan, hampir tidak terdengar. Dia melanjutkan, tanpa nada menggurui. Masalahnya, siap itu nggak pernah benar-benar datang kalau kita cuma nunggu. Aku tersenyum kecil, refleks. Kamu ngomongnya gampang banget. Dia tertawa ringan. Kelihatannya aja gampang. Aku juga dulu nggak percaya. Aku menatapnya sebentar. Ada sesuatu yang berbeda dari cara dia bicara. Bukan seperti orang yang sedang memberi nasihat, tapi seperti orang yang sedang mengingat sesuatu yang sudah pernah dia lewati sendiri. Aku bertanya tanpa terlalu berpikir, terus kamu berubahnya kapan? Dia diam sebentar, seperti mencari kata yang paling jujur. Waktu aku capek sendiri, jawabnya akhirnya. Aku mengulang dalam hati. Capek sendiri. Dia menatapku sebentar. Aku tidak langsung berubah setelah semua yang aku sadari. Tidak ada momen ajaib di mana tiba-tiba semua ketakutan hilang dan aku menjadi seseorang yang berani tanpa ragu. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku masih takut, masih ragu, masih merasa ingin mundur seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku sekarang. Sesuatu yang kecil, tapi terus mengganggu ketenangan lama yang selama ini aku anggap normal. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu selalu aku hindari tanpa berpikir panjang. Hal-hal yang sebenarnya tidak besar, tidak berbahaya, tapi selalu aku perlakukan seperti sesuatu yang harus diwaspadai. Mengirim pesan sederhana, menyampaikan pendapat kecil, atau bahkan sekedar menyapa orang lebih dulu. Dulu semua itu terasa seperti keputusan besar. Sekarang aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa sesuatu yang begitu kecil bisa punya kekuatan sebesar itu di dalam kepalaku. Hari itu aku berdiri di depan ponsel lebih lama dari biasanya. Layar menyala, jari-jariku berhenti tepat di atas tombol kirim. Pesan itu sederhana, tidak ada yang rumit. Hanya satu kalimat untuk seseorang yang sudah lama tidak aku hubungi. Tapi seperti biasa, pikiranku langsung bekerja lebih cepat daripada keberanianku. Kalau dia nggak bales gimana? Pikirku. Lalu menyusul suara lain, lebih tajam dari dalam kepalaku sendiri. Kalau dia merasa kamu ganggu bagaimana? Aku menarik napas pelan, menatap layar itu tanpa bergerak. Dulu, di titik seperti ini, aku akan langsung menutupnya, menunda, menghapus, menganggap tidak penting. Tapi kali ini aku tidak melakukan itu. Aku masih takut, tapi aku tidak pergi. Aku cuma kirim satu pesan.
Kataku pelan pada diriku sendiri. Cuma satu. Terdengar bodoh. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang terasa berat di dalam kepala. Tapi justru karena kesederhanaannya, aku mulai merasa ada celah kecil di antara ketakutan itu. Tanganku masih ragu, tapi akhirnya aku menekan tombol itu. Pesan terkirim. Dan setelah itu, tidak ada yang berubah secara langsung. Tidak ada petir, tidak ada tanda besar. Hanya keheningan biasa yang mengikuti keputusan kecil itu. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang berbeda. Seperti aku baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya sudah lama aku lakukan, tapi selalu aku tunda. Aku menatap layar beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Udah, gumamku pelan. Dan anehnya, kata itu terasa berat sekaligus ringan di waktu yang sama. Beberapa menit kemudian, aku masih menunggu reaksi yang tidak penting itu. Bukan karena jawabannya penting, tapi karena aku terbiasa menggantungkan ketenangan pada hasil. Jika dibalas dengan baik, aku tenang. Jika tidak, aku mulai berpikir berlebihan. Tapi kali ini aku mencoba melakukan sesuatu yang baru. Tidak langsung menafsirkan apapun. Aku meletakkan ponsel dan membiarkan dunia berjalan tanpa aku ikut mengatur hasilnya. Itu hal kecil, sangat kecil. Tapi di dalam hidupku, itu terasa seperti latihan pertama untuk melawan sesuatu yang sudah terlalu lama mengendalikan aku. Beberapa jam kemudian, balasan itu datang. Halo, lama nggak dengar kabar. Gimana? Sederhana, normal. Tidak ada yang menakutkan di dalamnya. Tapi aku sempat diam beberapa saat sebelum membalas. Bukan karena takut lagi, tapi karena aku mulai sadar betapa seringnya aku dulu membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya biasa saja. Aku baik, balasku akhirnya. Cuma lagi banyak mikir akhir-akhir ini. Aku menatap pesan itu setelah terkirim. Tidak sempurna, tidak luar biasa, tapi jujur. Dan kejujuran kecil itu terasa asing. Hari-hari setelah itu tidak langsung berubah drastis. Aku masih ragu, masih sering menunda, masih sering kembali ke kebiasaan lama. Tapi ada satu perbedaan kecil yang mulai muncul. Setiap kali ketakutan datang, aku tidak langsung mengikutinya. Aku mulai berhenti sejenak. Seperti saat di sebuah percakapan di tempat kerja. Ada kesempatan untuk berbicara, menyampaikan ide kecil yang sebenarnya sudah ada di kepalaku sejak awal. Tapi seperti biasa, suara lama langsung muncul. Kalau kamu salah ngomong gimana? Kalau mereka diam saja setelah kamu bicara gimana? Aku hampir diam seperti biasanya. Tapi kali ini aku tidak langsung mengalah. Aku menarik napas pelan. Aku ngomong aja deh, kataku dalam hati. Hampir tidak percaya dengan diriku sendiri. Dan aku berbicara. Suaraku tidak sempurna, tidak terlalu yakin, tapi kata-kata itu keluar. Setelahnya tidak ada reaksi buruk, tidak ada penolakan, tidak ada tawa. Hanya percakapan yang berjalan seperti biasa. Dan itu justru membuatku sadar bahwa ketakutanku selama ini tidak selalu sebanding dengan kenyataan. Aku mulai mengerti sesuatu yang sederhana tapi terlambat aku pahami. Ketakutan tidak hilang dulu baru kita bergerak. Justru kita bergerak dulu, dan perlahan ketakutan itu kehilangan tempatnya. Suatu malam aku duduk sendirian, memikirkan perubahan kecil ini. Tidak ada yang dramatis dalam hidupku. Tidak ada yang bisa diceritakan sebagai titik balik besar. Tapi justru itu yang membuatnya nyata. Aku masih orang yang sama, yang pernah diam terlalu lama. Tapi sekarang aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu selalu aku hindari. Kenapa sekarang kamu jadi agak beda? Tanya seseorang kepadaku suatu hari. Aku sempat berpikir sebelum menjawab. Bukan beda, kataku akhirnya. Cuma, mulai coba aja. Coba apa? Aku tersenyum kecil. Coba nggak selalu mundur. Kalimat itu sederhana. Tapi saat aku mengucapkannya, aku merasa seperti sedang berbicara dengan versi diriku yang dulu selalu memilih diam. Di malam lain, aku kembali terjebak dalam situasi yang sama. Ragu, takut, dan hampir mundur. Tapi kali ini, aku mulai mengenali pola itu lebih cepat. Aku bisa melihat momen di mana aku biasanya menyerah. Dan di momen itu, aku mencoba melakukan satu hal kecil yang berbeda. Aku tidak langsung lari dari ketakutan itu. Aku berdiri di dalamnya sebentar. Bukan untuk mengalahkannya, bukan untuk menghapusnya, tapi hanya untuk tidak langsung tunduk. Dan itu cukup. Aku mulai sadar bahwa melawan ketakutan bukan berarti tidak takut sama sekali, tapi berarti tidak selalu menjadikannya keputusan akhir. Aku masih takut, kataku pada diriku sendiri malam itu. Tapi kali ini, aku menambahkan sesuatu yang berbeda. Tapi aku nggak mau berhenti cuma karena itu. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terdengar seperti harapan kosong, tapi seperti sesuatu yang bisa benar-benar dilakukan. Sedikit demi sedikit, melalui keputusan kecil yang terus diulang. Pagi itu datang dengan cara yang sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Cahaya matahari tetap masuk lewat celah tirai, suara kendaraan tetap terdengar dari kejauhan, dan udara tetap membawa dingin yang samar sebelum hari benar-benar panas. Tidak ada yang secara fisik berubah. Tidak ada tanda besar bahwa hari itu akan berbeda dari hari-hari yang sudah aku jalani sebelumnya. Tapi aku merasakannya sejak aku membuka mata.
ada sesuatu yang tidak lagi sama di dalam diriku. Aku tidak langsung bangun seperti biasanya. Aku masih berbaring sebentar, menatap langit-langit kamar yang sudah terlalu sering aku lihat dalam keadaan ragu, lelah, atau penuh pikiran. Tapi kali ini pikiran itu tidak seberisik biasanya. Tidak kosong juga, hanya lebih tenang. Seperti ada jarak kecil antara aku dan suara-suara yang biasanya langsung menyerbu begitu aku sadar. Aku menarik napas pelan. Pagi lagi, gumamku. Biasanya kalimat itu terdengar seperti beban, seperti awal dari sesuatu yang harus aku hadapi dengan hati-hati. Tapi pagi ini rasanya sedikit berbeda. Tidak lebih mudah, tidak lebih sempurna. Hanya tidak seberat biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, kaki menyentuh lantai. Dingin yang sama seperti biasanya, tapi reaksiku tidak sama. Aku tidak langsung tenggelam dalam pikiran seperti dulu. Tidak ada pertanyaan besar yang langsung menyerang. Tidak ada rasa panik kecil yang muncul tanpa sebab. Aku hanya duduk, dan itu sudah cukup aneh. Di dapur, aku menyalakan air untuk membuat kopi. Gerakan yang dulu selalu terasa seperti otomatisasi dari kebiasaan, kini terasa sedikit lebih sadar. Aku memperhatikan uap yang naik dari air panas, mendengar suara kecil dari cangkir yang disentuh sendok. Biasanya di titik ini, pikiranku sudah mulai bekerja terlalu keras. Jangan sampai salah hari ini. Jangan terlihat bodoh. Jangan membuat kesalahan kecil yang nanti kamu pikirkan seharian. Tapi pagi ini, suara itu masih ada. Hanya saja tidak sekuat dulu. Seperti seseorang yang berdiri di ruangan yang sama, tapi tidak lagi memegang kendali. Aku duduk sambil memegang cangkir kopi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak buru-buru melarikan diri dari pikiranku sendiri. Aneh, kataku pelan. Aku bahkan tidak tahu apa yang terasa aneh itu. Mungkin bukan dunia di luar, tapi cara aku berada di dalamnya. Ponselku bergetar, pesan masuk. Sekilas ada dorongan lama yang muncul. Jangan buka dulu. Kalau itu sesuatu yang bikin kamu cemas gimana? Tapi kali ini aku tidak langsung mengikuti dorongan itu. Aku membuka pesan tersebut. Jangan lupa meeting nanti jam 10 ya. Sederhana. Tidak ada yang menakutkan di dalamnya. Tapi aku memperhatikan sesuatu yang berbeda. Aku tidak langsung membesar-besarkan kalimat itu di kepalaku. Biasanya, satu kalimat seperti itu bisa berubah menjadi rangkaian skenario panjang. Bagaimana kalau aku salah bicara? Bagaimana kalau aku tidak siap? Bagaimana kalau aku terlihat tidak kompeten? Tapi pagi ini, skenario itu tidak langsung muncul seperti dulu. Mereka datang, tapi lebih pelan. Seperti tidak lagi menjadi satu-satunya suara yang memegang kendali. Aku membalas pesan itu. Iya, siap. Sederhana, tidak ada yang luar biasa. Tapi saat aku menekan kirim, aku sempat berhenti sebentar. Bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa aku tidak lagi menunda hal-hal kecil seperti ini selama yang dulu aku lakukan. Aku meletakkan ponsel dan melanjutkan pagi. Di perjalanan, dunia tetap sama. Jalanan tetap ramai. Orang-orang tetap sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu apa yang sedang berubah di dalam kepalaku. Dan mungkin memang tidak perlu tahu. Aku duduk di kendaraan, melihat keluar jendela. Biasanya, perjalanan seperti ini adalah ruang untuk pikiran berlebihan. Ruang untuk mengulang semua kemungkinan buruk sebelum sesuatu terjadi. Tapi kali ini, aku hanya melihat orang-orang lewat. Melihat kehidupan yang tidak berhenti karena aku ragu. Melihat bahwa dunia tidak menunggu aku siap untuk terus berjalan.